Oke guys, setelah sampai sini ini tuh udah bisa. Cuma kemarin ini apa itu yang bagian karet ini, karet konektor, kalau dalam bahasa apa itu mekanik itu konektor ya, itu enggak sampai semuanya gitu. Dari LCD yang sudah retak, retaknya tapi karena ilusi daripada apa ini Polaris retak, LCD itu retak sehingga bisa diperbaiki. Namun kalau LCD-nya retak di kaca itu otomatis tidak bisa diperbaiki dan harus mengganti LCD, dan biayanya itu lebih mahal daripada harga jamnya atau bisa seimbang gitu. Karena ini sudah sampai sini, LCD-nya sudah bagus, namun yang menjadi kendala ini adalah Polaris. Polaris ini mungkin masih bisa tak masukkan sini lagi itu bisa. Namun andai kata Polaris ini udah rusak, udah berarti kalau rusak ya nggak bisa dipakai ya. Meskipun bisa dipakai itu mempengaruhi penampilan. Misalkan kalau ini sudah baret-baret kayak gitu, nah itu akan terekam di kamera, ini akan nampak baret-baretnya itu, sehingga mempengaruhi apa itu penjualan, harga jual gitu, atau purna jualnya. Nah, kali ini kita akan mencoba. Ini sudah saya tes dan sudah saya praktekkan kemarin itu di beberapa jam. Kita pelajari dulu karena kita sudah membahas logika. Tentu pemikiran kita itu, mindset kita itu sudah maju. Pola pikir kita itu tidak harus terpatok pada order yang harus beli. Nah, kalau beli segini kan ada. Ini masuknya adalah reflektor. Reflektor fungsinya untuk apa? Untuk membiaskan cahaya. Pada komponen reflektor ini, kalau kita teliti secara seksama, nah gitu kita teliti, reflektor ini terdiri dari mika warna susu. Nah itu yang mayoritas umum digunakan di layar LCD adalah mika yang seperti ini. Ini harganya cukup mahal kalau reflektor, namun ini bukan reflektor, ini mika biasa. Nah, gitu. Untuk mika reflektor adalah mika, kalau kita perhatikan ini mika putih susu, kertas mika, lalu dilapisi dengan plastik gitu, plastik mika yang bening. Jadi sehingga pembiasan cahaya itu menjadi terang karena adanya plastik bening itu tadi. Nah, pada dasar dari jam tangan ini adalah memiliki warna putih, sehingga tidak perlu saya rubah. Aku juga bisa merubah. Kalau misalkan ini tak buat merah hijau kan sudah pada bab mekanisme LCD warna ya gitu. Itu tergantung reflektornya. Nah, di sini aku punya kertas ini, atau tak kasih kantong kresek juga bisa. Nah, kantong kresek yang putih itu bisa. Itu udah tak buktikan. Namun pencahayaannya ya kurang terang karena itu bukan onderdil aslinya. Nah, itu adalah sebatas kantong kresek atau istilah onderdil alternatif. Nah, gitu mas saya. Karena mika ini masih kemungkinan, dan aku ini masih kemungkinan soalnya belum tak pasang, jadi nilainya itu masih sebatas kemungkinan. Dan kemungkinan ini karena kita sudah belajar logika itu nilainya 85% sampai 90% kemungkinan. Sejauh ini sudah tak kasih contoh logika pada kehidupan nyata, karena kalau logika di mesin saja kita fungsinya logika untuk apa itu kan kurang mengena. Sebentar guys. Oke, langsung saja kita praktekkan. Ini nanti pembahasannya, ini yang karet sudah
tidak bisa dipakai kemarin, kita akan coba memakainya ulang, apakah bisa gitu. Karena untuk fungsi fisiknya sendiri tidak kelihatan rusak, karena namun cuma ada pemuaian ini sudah tak jelaskan. Pada pemuaian ini tuh terjadi kerenggangan struktur dari penghantarnya, ini sudah terjadi perenggangan gitu. Oke, kita pasang kembali lagi ya, kita pasang lagi. Kalau bisa ya gimana ya, enak kalau bisa. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, wong rusak kok gitu. Kecuali barang baru nggak bisa lah, itu baru apa-apa. Oke, ini kemarin aku salah masang, tadi salah masang karena apa? Karena yang ada ininya, ini yang ada lubang ini, itu biasanya di atas. Nah, karena aku menggunakan hafalan itu seperti itu, karena biasanya gitu, biasanya. Padahal ini di luar biasanya gitu. Ini biasanya di atas, namun ini kebalik. Atau mungkin di sini. Itu masih kemungkinan juga, karena seharusnya yang ada kowakan ini tuh adalah masuk di perumahan. Ini masih kemungkinan juga ya, ini kemungkinan juga. Aku salah memasang reflektornya ini, atau reflektor ini kan posisinya di sini. Nah, aku mungkin itu ada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan nah, gitu. Kemungkinan yang pertama, aku salah memasang reflektor ini. Reflektor ini kalau ini kan fungsinya reflektor ya. Reflektor berarti apa hubungannya dengan mesin? Ya tidak ada, di LCD kan nggak ada bagian seperti itu. Atau bisa jadi kemungkinan kedua, aku salah memasang ini, apa itu, PCB atau IC, nah, gitu. Ini tak kembalikan, karena posisi ini itu harus di atas sebenarnya, namun ini angkanya kebalik di sini. Gitu ya. Oke, sekali lagi kita coba, kita balikan ke posisi yang biasanya itu, Kemarin terjadi error itu bukan semata-mata karena mesinnya, bukan. Yang di harinya itu error. Kita kembalikan ke yang biasanya. Kalau reflektor ini nggak ngaruh, karena reflektor ini adalah berfungsi untuk lampu, hanya untuk lampu. Fungsi daripada reflektor ini untuk lampu. Dan saya kira di sini pemasangannya juga sudah benar. Karena reflektor ini dibolak-balik ya tidak bisa, gitu. Oke, saya kembalikan lagi reflektor ini. Reflektor ini harusnya menghadapnya kemana? Kalau tak balik ke sini, ya ini ada sisi yang agak buram dan sisi yang bening. Yang agak buram ini adalah mika, dan yang bening ini adalah apa itu, plastik bening. Nah, gitu. Reflektor itu dari dua lapis antara mika, kertas mika, dan maksud saya mika putih susu dan mika bening. Nah, gitu. Jadi pemasangannya secara logis ya, itu seperti ini. Di sini aku belum pernah menghafalkan begini, itu nggak pernah. Karena kita belajar logika, kita menggunakan logika.
Oke, tak kembalikan lagi bahwa yang ini itu apa itu ada benjolnya, ini ada ini kan. Nah, ini kelihatan ya, di sini ada benjolnya. Itu di posisi perumpamaan ini. Ini yang biasanya ya, yang biasanya setelah kita belajar servis sampai sini itu seperti itu. Ini yang salah saya atau memang rakitan dari pabriknya itu berbeda, nah, gitu. Kesalahannya ada di mana? Di saya atau di rakitan mesinnya? Nah. Oke, saya kembalikan lagi ini yang rusak tadi, yang rusak kemarin. Nah, ini mempengaruhi, ini kotor, ini ada kotoran kayak gini, itu tidak boleh, itu mempengaruhi, sangat mempengaruhi, karena kebersihan bagian dari tukang servis jam tangan gitu. Ini kotor, ini menghalangi, konektornya kotor, nggak nyambung gitu. Masukkan. Nah, ini juga terjadi kotor lagi di sini. Itu kita antisipasinya di situ. Bersihkan. Nah, juga kita wajib bersihkan. Kalau misalkan tidak bisa konektornya, ya terpaksa kita ganti, gitu aja. Ini masuk, ini harusnya bisa masuk lebih dalam ya, ini kan nggak bisa masuk dalam, kita paksa coba, ya masuk dalam bisa. Nah, seperti ini aja, sudah cukup. Kita pasang, apakah terjadi error lagi gitu. Seperti ini ya, kita masang. Nah, ini begini. Ingat cara masangnya seperti apa, karena ada, oh ya, kemarin kan sudah dipasang seperti itu ya, karena pada lampu-lampunya ini kan pas gitu. Berarti memang ini desainnya itu kayaknya memang kebalik. Ini tidak biasanya desainnya itu kayaknya gitu. Karena kita sudah memasang kaki-kaki lampu ini itu sudah sesuai, namun terjadi error nah di situnya. Berarti memang ini desainnya itu memang terbalik. Desainnya terbalik, nggak biasanya ini.
sekelas pabrik saja ya, kalau misalkan dia ini ada kesalahan ya mungkin memang desainnya seperti ini ya, gitu, dengan skala besar untuk tipe ini gitu. Ini kita pasang gitu aja gini. Kemarin tuh kayaknya udah semua ya, semua. Ini sudah pertemuan keempat untuk reparasi LCD yang retak. Jadi keputusan saya nanti di sini, nah gitu, harus jadi, nah gitu. Lalu di sini, oh berarti ini ya, bukan, salah. Terus bukan berarti ya salah, gitu. Di sini ternyata benar, gitu. Oke, kita coba sekali lagi. Coba guys. Oke, kita pasang baterai. Apakah terjadi error lagi? Nah, gitu. Dan ini juga menggunakan konektor yang rusak. Konektor yang rusak, guys. Malah tidak hidup. Kok malah tidak hidup, guys? Ini apanya? Nah, ini tadi terjadi ilusi retak berarti ya. Ini terjadi ilusi retak lagi. Yang diakibatkan apa ini? Karena reflektornya tadi itu melipat. Namun ini sebenarnya itu tidak retak LCD-nya. Cuma ilusi. Ini malah tidak hidup, guys. Nah, malah tidak hidup. Kita cari dulu sumber permasalahannya ini. Coba ganti baterainya. Malah tidak hidup, guys. Kesalahannya di mana ini kok malah tidak hidup? Apalagi apa reflektornya itu ya? Memang sudah perlu ganti atau gimana ini reflektornya ini? Coba aku menggunakan sistem restart. Seperti ini, tak yang agak besar, ini yang agak lebar jangkauannya.
Tidak masuk juga ini. Oke, mungkin reflektornya di sini yang memang sudah rusak, tidak bisa. Kita ulangi sekali lagi, bongkar lagi, bongkar pasang hasilnya bongkar pasang ya seperti ini. Terjadi error. Tidak bisa, guys. Tidak bisa ini, guys. Tidak bisa ini. Oke, kita ganti dulu ini menggunakan reflektor yang apa itu, reflektor, maksud saya konektor, sama-sama tor itu, aku salah ngomong, yang masih bagus namun bukan ukurannya. Minta balik tadi ya. Ya, nanti akan terjadi error kayaknya, soalnya ini memang mekanismenya itu tidak biasanya ini kadang mungkin tukang servis itu terkecohnya tuh di sini, kok masih rusak, padahal masangnya udah benar semua gitu, masangnya udah benar semua namun masih rusak. Masih ya, ini bisa kalau kayak gini sih. Bensin. Ini ada tanda-tanda kehidupan kalau kayak gini. Itu tanda kehidupan ini, guys. Ini kebalik, kalau tak balik gini bisa nggak terbalik sini. Balik sini, ini sudah sesuai standar ya. Sesuai standar SOP. Malah tidak bisa ini, guys. Tidak bisa ini. Oke, kita balik ini lagi, coba balik. Kalau tak balik ini artinya berlawanan, dan kalau berlawanan, oh bisa. Tak balik, oh bolak-balik bisa berarti.
Oh iya, tak balik-balik bisa, dibolak-balik bisa ternyata. Nggak berlawanan malah, sama aja. Kok nggak bisa ini, aku nggak melihat tanda-tanda kehidupan di sini. Ini tak taruh di mana ya? Ke atas saja lah. Ke atas seperti ini. Kalau ini pemasangannya adalah pemasang standar pabrik, nggak seperti kemarin. Kalau kemarin memang tak balik di LCD-nya. Kalau ini LCD-nya sudah memenuhi syarat atau memenuhi yang biasanya. Di kowakan ini dia di sampingnya, di perumahannya itu. Oke, berarti ini maksudnya saya balik gini. Ini setelah tes tadi itu tidak bisa, coba kita pasang, siapa tahu bisa setelah dipasang. Nah, gitu. Kita gunakan baterai langsung, masukkan tes. Untuk baterai ini biasanya paling pendek. Nah, ini dibanding yang lain itu paling pendek karena dia sistemnya adalah kowakan di sini, nggak panjang. Nggak bisa guys, malah nggak bisa ini. Malah tidak bisa le. Oke, aku ngopi dulu guys ya, dipikir sambil ngopi dulu. Oke, kita coba sekali lagi. Coba bolak-balik sekali lagi. Nah, itu. Namun kali ini kita tidak akan memasang terlebih dahulu. Sebelum fix benar-benar melihat tanda kehidupan pada jam tangan ini. Ini tidak bisa, tidak ada tanda kehidupan. Coba kita balik lagi sekali lagi seperti ini. Berarti kalau memang ini kok bisa, berarti ya memang kita harus merubah sesuai aturannya gitu. Aturannya ini terbalik masalahnya, tidak sesuai biasanya, tidak pada umumnya istilahnya. Atau bisa jadi power ini juga tidak center. Nah, kita senterkan dulu di tengah seperti ini, karena semua kemungkinan dan peluang kita akan jalani ya. Nah, di sini bisa. Namun di sini terjadi error. Bisa tapi terjadi error. Yang otomatis LCD-nya itu harus kita balik seperti semula, seperti aturan yang salah. Gitu, bukan aturan yang pada umumnya.
atau bisa dikatakan aturan yang benar. Karena kalau umumnya gitu orang-orang akan merespon benar, kadang aturan juga ada yang tidak. Nah itu seperti kemarin ya, itu tentang keadilan. Aku paling males berdebat sebenarnya, cuma kemarin tuh di grup filsafat teman saya, aku dimasukkan di situ. Di grup filsafat, orang-orang di sini aku lebih suka karena dia tidak dia mencari kebenaran bukan dari keturunan gitu, dari dasar hatinya sendiri. Aku sukanya di situ, orang-orang yang di sini itu mencari keadilan. Nah, mencari keadilan, temanya itu mencari keadilan jika Tuhan tidak ada. Nah gitu, semua menjawab dengan langsung intinya saja itu karena itu ada, selain Tuhan juga ada keadilan. Nah, aku bilang gitu. Kita tinggal di alam semesta ini, alam semesta ini juga mempunyai hukum atau mempunyai aturannya, yaitu hukum alam. Aku bilang gitu. Nah itu ada yang dari keturunan PKI itu minta keadilan pada negara. Dunia ini tidak adil. Keadilan pada negara, karena PKI kan tidak boleh, keturunan PKI kan tidak boleh jadi PNS atau apa gitu. Nah itu keadilan, dia membahas di situ. Aku tahu setelah memberi beberapa pertanyaan, itu biasanya dinamakan psikotes. Psikotes. Karena dalam ilmu psikologi atau psikologi ini itu terjadi beberapa macam, dibagi menjadi beberapa macam. Adanya psikologi khusus, yaitu membaca seseorang dari perilaku atau dari wajah. Itu maksudnya psikologi khusus, dan biasanya ini para orang yang religinya kuat, yang sudah religinya itu mendekati puncak keterahan atau puncak pencerahan ini, itu sudah memahami semua, biasanya gitu. Dalam ilmu psikologi juga ada yang namanya istilah grafolog. Grafologi itu melihat karakter seseorang dari tulisan tangan. Nah, kalau sekarang itu sudah digitalisasi, susah kalau sekarang. Zaman digitalisasi, bahkan wajahnya yang di aslinya sama di kamera pun juga berbeda, kadang begitu. Oke, kita masukkan ini saja. Nanti kita bahas lain kali lah. Karena itu masuknya adalah logika. Ini praktek logika ya. Kalau sudah nggak ribet, kalau ini kan pemikirannya ribet guys. Oke, ini aku nggak tahu, tapi ini bisa. Bisa, ini aku tanpa membalikkan tadi. Tanpa membalikkan LCD ya. Jadi aturan awal. Oke, langsung saja kita cek, tes, dan mainkan. Nah, gitu. Karena pada grup itu tuh aku komen kayak gitu sebenarnya males, cuma disuruh, bro tolong bro ngono, bantu istilahnya, bantu ngebak-ngebai lah istilahnya gitu. Karena di situ tidak ada menjawab, nanti tak kasih tahu teks-teksnya. Nah itu maksudnya psikologi, psikotes. Nah, gitu. Jadi dalam sistem kelompok itu juga ada yang tulus, ada yang hanya terpaksa ikut kelompok, nah gitu, supaya posisinya aman. Nah itu juga ada, sistem kelompok itu biasanya ada kayak gitu. Namun dia tidak tulus ikut kelompok.
biasanya orang-orang yang seperti ini tuh hasut, sifatnya hasut. Orang-orang seperti itu sifatnya hasut gitu. Suka menghasut, nah gitu, ngompori istilahnya itu. Itu kalau saya gitu, saya itu model-model kayak gitu ya nggak tak tendang, tetap tak, karena aku juga memegang kelompok pedagang dan kebetulan saya adalah admin utamanya dari sekian ratus anggota. Jadi adminnya ini juga bukan hanya saya, ada 9 orang itu mengatur. Nanti yang suka menghasut nanti tak posisikan di tempat lain, aku gitu. Model-model orang seperti itu biasanya suka cari muka. Nah, itu dalam ilmu psikologi itu seperti itu. Jadi sebagai pemimpin itu kita harus paham, memahami ini. Namanya psikologi khusus. Oke, kita lihat di sini. Ini terjadi error nggak sih? Saya rasa udah nggak terjadi error, nah, gitu. Jadi aturannya sudah benar, sesuai apa? Sesuai yang biasanya, nah, gitu. Ini sudah terjadi error. Cuma di sini masih ada beberapa angka yang putus karena disebabkan konektor ini yang tidak bisa menjangkau keseluruhan. Nah, gitu. Jadi bagaimana kesimpulannya? Kita di sini ambil kesimpulan. Yang kemarin itu kan aku coba balik apa itu LCD-nya ke dengan posisi terbalik. Dan itu angkanya pun di sini hari gitu. Berarti di sini sudah bisa ketemu kesalahannya di mana, itu sudah ketemu. Jika kita sudah benar semua di posisi LCD ini, sudah benar semua, maka yang perlu kita ubah, yang kenapa harus diubah, karena terjadi error pada harinya itu kemarin error. Bisa hidup tapi error kayak gitu. Dan saya harus membalikan posisi LCD ini menjadi terbalik seperti ini, dan itu malah nilainya positif. Ingat pada rumus matematika, bila minus ketemu min maka plus kayak gitu. Seperti ini ya, plus, tapi plusnya plus terbalik, bukan plus positif, bukan gitu. Oke, langsung kita balik saja ini konektornya ini. Ini dalam pertemanan saya kasih tahu, yaitu kalau misalkan ada setiap kelompok ada teman yang tidak tulus seperti itu, kita wajib waspada, karena orang ini ujung-ujungnya akan menjerumuskan kita. Nah, gitu. Makanya dulu mungkin aku tidak
pilih, istilahnya pilih-pilih teman. Namun setelah saya memegang grup pedagang ini, aku harus mewawas diri ya gitu, bisa berlaku adil ya gitu. Jadi ada istilahnya, orang itu masuk grup kita itu bukan karena kemauannya, karena dia terpaksa, karena dia butuh ya gitu. Butuh perlindungan dari grup ini juga bisa gitu. Bukan karena keinginannya untuk ikut kelompok kita ya gitu. Dan orang ini ya, biasanya itu menghasut, sifatnya menghasut, dan akan justru menjerumuskan kita. Termasuk senang dipuji, nah gitu. Dia orang-orang ini kan suka memuji. Kalau kita senang dipuji, kalau di apa itu, di istilahnya digeremengi sidik kayak gitu, kita masukkan hati, sering masukkan hati, akhirnya kita tergantung kecerdasan emosional kita gitu. Jadi kalau orang-orang dulu itu, kalau dulu nggak ada HP, jadi orang-orang itu lebih suka bertapa mungkin. Itu malah nggak suka dipuji gitu. Nggak suka dipuji. Karena kalau sudah kebiasaan dipuji dan suatu saat itu tidak dipuji, bahkan direndahkan, maka yang terjadi apa? Pelampiasan, nah gitu, biar susah dia untuk mempelampiaskannya gitu. Dan juga begitu kebalikannya, sudah sering dihina lalu dipuji, terbang gitu. Jadi biasa aja, jadi orang itu biasa aja. Tetap kelompok itu saya ikutkan ya, seperti itu. Satu kelompok saya ikutkan selama dia tidak mengganggu ketertiban kelompok. Namun ya perlu diwaspadai ya gitu. Oke, kita masukkan ini posisi semula. Ini aku menggunakan apa ini, metode yang sama dengan konektor yang rusak. Bu, ini gimana ini guys? Oh ini berarti sini ya. Atas kono. Gondur kono lo, ancak kono lo. Tak kono, ancak kono. Udah mek kepedak lah, aku sengok sebentar, aku ngurus blok dulu guys. Oke, seperti ini ya. Kita tes.
Kita tes guys, kita tes. Nah ini bisa ya, ini bisa seperti ini. Ini aku menggunakan konektor yang apa itu, yang sudah rusak tadi. Nah gitu. Jadi ini nampaknya bisa, tapi nampaknya ini masih kemungkinan untuk bisa. Nah oke, sekarang sudah bisa seperti ini ya guys ya. Ini sudah sempurna dari konektor yang rusak tadi. Tinggal kita mengarahkan seperti ini. Ini nanti kita tekan di sini juga bisa. Yang konektor rusak, lampunya lampu. Oh kalau misalkan saat kita pencet lampu seperti ini, kok terjadi istilahnya itu apa ya, error. Nah, gini enggak, itu error kalau aku nyebutnya, karena tidak baik-baik saja, berarti kan error gitu kalau bahasa tekniknya kan seperti itu. Ini hanya konektornya saja yang kurang pas gitu, yang ada mati. Nanti coba aku perbaiki karena aku membutuhkan pemikiran lama, mungkin tidak saya tampilkan di sini. Intinya seperti itu tadi, berarti konektornya sama gitu. Teman-teman bisa simpulkan atau bisa rangkum sendiri dari, karena di sini saya tidak menyembunyikan tekniknya. Bahkan kalau misalkan aku berpikir rusak ya rusak gitu. Nanti teman-teman bisa rangkum sendiri, ambil kesimpulannya seperti apa. Sampai sini saya akhiri ya gitu. Ini sudah bisa, teman-teman tinggal mengganti konektornya saja. Ini konektornya saja, cara merakitnya seperti itu. Dan ini sudah menjadi kerakitan semula, rakitan yang pada umumnya, berarti rakitan ini apa itu benar. Kalau dalam hukum alam itu sesuai hukum alam, sesuai gitu. Oke, nantikan teknik lainnya di channel Jadi Lawali. Oke bro, ini tambahan lagi ya, ini pada konektor yang rusak tadi itu sebenarnya kemungkinan bisa. Nah gitu. Kenapa tidak bisa? Coba ini kita lihat, perhatikan yang atas ini, konektornya itu ada yang terlipat seperti ini, nah, gitu, nggak nempel kaca. Jadi maka di sini hilang satu angka, nah, gitu. Jadi konektor yang rusak ini masih bisa digunakan. Gitu. Setelah kita terjadi pemuaian, itu kita biarkan dulu biar dia terjadi penyusutan. Nah, karena setelah pemuaian adalah penyusutan. Berarti pemaian itu nanti akan terjadi kendala perenggangan pada rongga konektor ini, dan setelah penyusutan itu kan menyusut kembali akhirnya kan itu, maka rongga itu akan kembali rapat. Nah ini seperti ini, itu bisa ya, udah bisa ya kayak gini. Ini coba lihat yang atas. Nah ini untuk yang ini baterai ini nyala, ini guys, nyala bagus ini. Kita cek.
Nah seperti ini. Oke, itu nanti kita ganti baterai yang baru. Ini baterainya kurang. Nah ini ada konektor yang kelipat ternyata saya tak gitu. Oke, ini tambahannya lagi ya. Ini tambahan yang perlu diperhatikan.